selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sylva Seti dengan NIM 1905066057. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang mengangkat satu materi, yaitu tentang interaksi sosial sebagai tugas mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Nasib Subagio MSI dan Bapak Dr. Sudarman SPD MPD. Selamat menonton. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa jika bepergian keluar rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan melihat kondisi yang terjadi sekarang. Baik, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran ini dapat diberikan kelancaran dan adik-adik boleh menerima materi ini dengan baik. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya bawakan adalah tentang interaksi sosial. Saya ingin bertanya dahulu kepada adik-adik, apakah kita pernah memperhatikan lingkungan sekitar? Atau adakah orang yang bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain? Tentu tidak kan? Dari pernyataan di atas dapat memberikan gambaran apa sih sebenarnya interaksi sosial itu. Mungkin dari kita ada yang sudah tidak asing lagi tentang kata tersebut. Baik, saya akan jelaskan ya. Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, di mana setiap orang tentu akan membutuhkan orang lain. Maka dari itu pentingnya interaksi sosial tersebut. Saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan definisi dari interaksi sosial. Yang kedua, yaitu siswa dapat mengetahui ciri-ciri interaksi sosial, dan yang terakhir yaitu siswa dapat mengimplementasikannya dalam kehidupannya bermasyarakat. Saya mengutip menurut satu ahli yang bernama Gilin, yaitu di mana interaksi sosial menurutnya adalah sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Seperti yang telah dikatakan di awal, yaitu manusia selalu membutuhkan orang lain. Selanjutnya yaitu ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama yaitu jumlah pelaku lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga yaitu adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidaknya yang diperkirakan oleh para pengamat. Materi yang ketiga yaitu jenis dan contoh interaksi sosial. Interaksi sosial mempunyai beberapa jenis. Yang pertama itu interaksi sosial individu dengan individu, yang definisinya adalah pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman atau mengarahkan ke arah yang positif. Namun jika reaksinya negatif, kemungkinan akan muncul konflik atau pertentangan. Contohnya yaitu yang pertama, ketika bertemu tentu saling menyapa, bertanya, dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan. Contoh yang kedua yaitu mengajak bermain sepeda dengan adik. Yang ketiga yaitu guru mengajari les bahasa pada seorang murid. Jenis interaksi sosial yang kedua yaitu interaksi sosial individu dengan kelompok, di mana interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan lebih kelompok yang besar biasanya terdiri lebih dari 3 orang, di mana pada interaksi ini akan memberikan
informasi, entah itu promosi atau informasi seminar. Contohnya itu yang pertama, menjadi seorang narasumber dalam kegiatan seminar, menyampaikan informasi kepada komunitas, dan yang terakhir itu kepala sekolah sedang berbicara pada murid-murid sewaktu upacara. Jenis interaksi yang ketiga yaitu interaksi kelompok dengan kelompok lain, yang merupakan pertemuan antara dua kelompok atau lebih untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan, namun sifatnya bukan hal pribadi, namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Namun untuk berkomunikasi antar kelompok terkadang menghadapi pro dan kontra. Harus lebih berhati-hati karena setiap pendapat seseorang bisa saja menyerang kelompok lainnya. Kita mengambil contohnya yaitu para pemuda Karang Taruna memberi informasi kepada masyarakat untuk saling bekerja sama membersihkan halaman rumah agar juara dalam perlombaan kebersihan di acara HUT Republik Indonesia 17 Agustus. Contoh yang kedua yaitu kelompok TNI dan kelompok polisi melakukan kerjasama interaksi sosial untuk memberantas kejahatan di daerahnya. Terus itu materi selanjutnya yaitu ada pola interaksi sosial. Pola interaksi sosial yang terjadi antara individu maupun kelompok yang bersifat dinamis dan mempunyai pola tertentu. Sebagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara pengulangan hingga berjangka panjang, maka akan bertahan terwujudnya hubungan sosial yang baik. Pola interaksi sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan kedudukan sosial atau status dan peranannya. Contoh, seorang guru yang mengajar di kelas harus mencerminkan perilaku seorang guru atau mencerminkan perilaku yang baik. Sebaliknya, siswa harus menaati guru tersebut. Yang kedua yaitu kegiatan yang terus berlanjut hingga menemukan titik tujuan untuk menghasilkan suatu hal yang terbaik dan terus mengembangkan ide pemikiran. Contoh dari adanya interaksi, seseorang dapat melakukan kerjasama bisnis. Selanjutnya yaitu interaksi sosial dapat terjadi pada siapapun dan tidak mengenal waktu, tempat, dan keadaan biasanya akan terlibat sebagaimana pola pikir masyarakat akan terbentuk. Contohnya, salah satu sekolah mempunyai penilaian yang baik dalam hal disiplin, kebersihan, dan prestasi yang begitu berpengaruh di salah satu daerah. Namun kepercayaan masyarakat pada sekolah tersebut selalu baik. Hanya saja di suatu waktu di sekolah tersebut dikatakan tidak baik atau tercemar karena kelakuan siswa yang melakukan tindakan yang tidak terpuji. Materi yang kelima yaitu faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial. Yang pertama itu ada imitasi. Imitasi adalah seseorang yang melakukan atau meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan terlihat menyerupai fisik seseorang. Selanjutnya yaitu sugesti. Sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu yang dimana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikan, terkadang tanpa berpikir rasional. Yang ketiga yaitu ada simpati. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada seseorang akan suatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya seperti penampilan, pola pikirnya, bahkan kebijaksanaannya dalam menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang-orang yang menarik simpati. Yang keempat yaitu ada identifikasi. Identifikasi merupakan suatu pemberian tanda, ciri khas sehingga sebenarnya
seorang ini berkaitan dengan imitasi seseorang dengan keinginan sama atau identik bahkan serupa dengan orang lain yang ditiru atau idolanya sehingga menghilangkan jati dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada empati. Empati merupakan suatu merasakan yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Contohnya ketika seorang siswa masuk ke PTN yang diharapkan orang tua bahkan temannya akan ikut merasakan kebahagiaan. Interaksi dalam masyarakat akan menumbuhkan bentuk hubungan saling mempererat dan mengubah suatu kondisi masyarakat di suatu daerah. Misalnya dalam interaksi sosial positif, melakukan gotong royong, ini merupakan suatu bentuk interaksi sosial. Baik, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Dari materi yang telah saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, saya memberikan kalian waktu 5 menit untuk menuliskan hal-hal apa saja yang telah didapatkan dari pembelajaran pada hari ini. Setelah itu dikumpulkan dan saya minta satu orang sebagai perwakilan untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada kali ini. Baik, terima kasih adik-adik semua. Jadi kesimpulannya, kita harus mengimplementasikan interaksi tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita sebagai murid, sebagai anak yang baik, kita harus dapat berinteraksi baik kepada lingkungan sekitar kita, kepada masyarakat di sekitar kita. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah hadir pada pembelajaran kali ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekali lagi terima kasih kepada waktunya. Selamat pagi adik-adik semua. Ya teman-teman, itulah video pembelajaran dari saya, Silva Seti, dengan NIM 1905066057. Saya mohon maaf atas banyak kekurangannya. Saya pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi.